Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyadul Jaman, mahasiswa program pendidikan profesi guru Al-Quran tahun 2025 di bawah naungan LPTK Institut Agama Islam Negeri Madura, Provinsi Jawa Timur, dengan nomor induk mahasiswa 25381101202. Video ini disusun sebagai bagian dari implementasi praktik pembelajaran real yang bertujuan untuk mendemonstrasikan kemampuan profesional dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan pendekatan pedagogik yang relevan, inovatif, dan kontekstual. Melalui tayangan ini, saya berupaya menampilkan keterampilan pedagogik, penguasaan materi, serta penggunaan strategi pembelajaran problem-based learning secara terintegrasi dan terukur. Semoga video ini menjadi kontribusi bermakna dalam penguatan kualitas pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini, sehat semuanya? Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran untuk materi hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Namun sebelum absen, alangkah baiknya kita berdoa di pagi hari ini. Silakan Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Before we study, let's we pray together. The prayer finish. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu. Aisyah Nurlia Zahra, Cut Irdiana Hakim, Hansa Mutia Khairun Nisa, Suci Hamira Zamzabila. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Baik, anak-anakku, sekarang hari ini kita akan belajar satu materi yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan belajar terkait materi makanan yang halal dan baik. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya memilih makanan halal dan thayyib melalui diskusi dan telah ayat Al-Quran dengan benar dan tepat. Ada dua ayat Al-Quran yang akan kita bahas hari ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Kemudian tujuan pelajaran yang kedua, peserta didik dapat menguraikan kriteria makanan halal dan thayyib berdasarkan pandangan Islam melalui pengamatan terhadap sumber syariat Islam seperti Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melakukan analisis terhadap kehalalan makanan yang beredar di pasaran. Nanti merupakan tugasan kepada kalian untuk menganalisis produk makanan maupun minuman yang halal. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi makanan yang halal dan baik, apakah masih ingat materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Masih, Pak.
Tentang apa materinya? Oke, siapa yang akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Silakan. Jadi, etos kerja pribadi muslim merupakan cerminan integritas, keikhlasan, dan tanggung jawab seorang hamba dalam melakukan aktivitas duniawi sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari situ akan menciptakan SDM yang unggul untuk pembangunan bangsa berkelanjutan. Luar biasa, tepuk tangan. Afrika. Bapak minta satu orang terakhir, saya lagi, siapa yang akan menyampaikan? Boleh, Suci. Bagaimana menurut Suci terkait dengan materi minggu lalu? Bagi seorang muslim memiliki atas kerja yang unggul itu senantiasa mementingkan kemuliaan dan selalu menjadikan keberkahan untuk prioritas utama dalam setiap aktivitasnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita masuk ke materi dan diskusi, kita akan melihat sebuah tayangan video terkait dengan makanan halal. Baik, anak-anakku, tadi kita sudah menonton sebuah tayangan video terkait bagaimana maraknya produk makanan yang halal dan non-halal yang bercampur. Maka dari itu ada 3 pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda menilai kehalalan suatu produk makanan yang tidak mencantumkan label halal secara eksplisit? Pak. Boleh, Iva. Bagaimana menurut Iva? Langkah pertama yaitu memeriksa tabel komposisi. Yang kedua, bisa mengetahui istilah-istilah seperti gelatin dan sebagainya. Dan yang ketiga, dapat melakukan klarifikasi langsung kepada penjual atau produsen. Wah, terima kasih, tepuk tangan. Kemudian pertanyaan kedua, apa dampak dari konsumsi bahan makanan yang diragukan kehalalannya terhadap kesehatan fisik dan spiritual umat Islam? Ada yang menjawab? Boleh, Salsa. Bagaimana menurut Salsa? Jadi dampak dari konsumsi bahan makanan yang diragukan kehalalannya itu ada 2 aspek. Yang pertama aspek fisik dan yang kedua aspek spiritual. Kalau yang aspek fisik itu biasanya makanan yang diragukan kehalalannya itu beresiko mengandung zat yang berbahaya. Nah, kalau yang dari aspek spiritual biasanya mencegah terkabulnya doa dan merusak integritas ibadah. Luar biasa. Hebat, ternyata anak pos semuanya hebat luar biasa ya. Dan pertanyaan pemantik yang ketiga, kita lihat bagaimana teknologi informasi dapat membantu konsumen muslim dalam memastikan kalau produk pangan yang mereka konsumsi. Ada yang bisa menjawab? Dan nomor 3? Saya, Pak. Boleh, Vida, silakan. Produk yang aman secara syar'i itu memiliki label halal di dalam makanannya. Sedangkan produk yang masih perlu ditemui kehalalannya itu biasanya dengan menggunakan kode-kode. Kode-kode baik, luar biasa, tepuk tangan. Baik, kira-kira menurut kalian makanan halal itu mudah tidak didapatkannya? Mudah. Kalian pernah mendapati makanan yang berlabel tidak halal? Pernah tidak? Ada.
Oke, baik. Kemarin kita sudah pernah ya melihat beberapa bulan ke depan atau bahkan tahun sebelumnya banyak beredar makanan yang ada logo halalnya, tapi ternyata tidak halal dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena makanan halal itu adalah salah satu sumber utama energi untuk kita sebagai manusia yang merupakan energi. Kemudian dari spiritual Islam bahwa makanan halal itu penting agar hati kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi bersih, dan endingnya kalau hati, jiwa kita bersih, maka akan semakin dekat dengan Allah, doa kita akan terkabul dan sebagainya. Paham? Baik, anak-anakku, alhamdulillah pertanyaan tadi sudah terjawab dengan baik dan benar oleh teman-teman kalian. Bapak yakin kalian sudah memahami betul terkait makanan halal yang baik dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan pada diskusi kelompok. Kita akan mendiskusikan bagaimana kita cara menganalisis sebuah produk, baik itu makanan maupun minuman. Kalian silakan didiskusikan, kemudian kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Siap? Siap. Oke, anak-anak sekalian, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nanti kalian silakan berdiskusi dengan masing-masing anggota kelompok. Pertanyaannya sudah ada di LKPD. Kalian cermati, analisis bersama, dan nanti kita akan presentasi masing-masing kelompok. Siap? Siap. Dua. Jadi ada tertera di Al-Quran, hadis, boleh, iya iya. Coba yang lain gimana? Sini ada tertera. Oh ini sudah. Oh iya iya iya. Jadi ini makanannya semuanya baik untuk dikonsumsi. Oh iya, sudah ditulis dicatat? Sudah.
Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Baik, kita akan masuk ke rangkaian berikutnya. Kalian mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan perwakilan untuk kelompok 1. Jadi berdasarkan data-data yang telah kami diskusikan, didapat bahwa terdapat 3 contoh bahan makanan atau zat tambahan yang memang perlu diwaspadai oleh konsumen muslim, yaitu seperti gelatin, emulsifir, dan rennet. Adapun gelatin itu seringnya digunakan dalam permen, marshmallow, ataupun kapsul obat yang karena berasal dari babi atau hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Adapun emulsifir bisa jadi berasal dari lemak hewan yang belum jelas status kehalalannya. Adapun rennet digunakan dalam pembuatan keju dan bisa juga berasal dari enzim perut hewan non halal. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Baik, kita akan lanjutkan untuk kelompok 2. Presentasi dari kelompok 2 dipersilakan. Jadi, berdasarkan diskusi kami, pentingnya pengenalan bahan yang diragukan kehalalannya terletak pada perintah syariat untuk menjaga kesucian konsumsi sebagai bagian dari keimanan. Ketidaktelitian bisa membawa pada konsumsi zat haram atau najis yang tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga pada keabsahan ibadat dan juga kesehatan. Mengenali bahan-bahan ini merupakan bentuk kehati-hatian atau waro dalam menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Sekian. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kita akan melihat presentasi dari kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kami, produk yang aman secara syar'i biasanya sudah memiliki sertifikat halal resmi dari lembaga terpercaya seperti MUI. Sementara produk yang masih perlu ditelusuri biasanya menggunakan istilah generik atau kode tambahan yang tidak transparan serta belum memiliki label halal. Oke, terima kasih kelompok 3. Ini merupakan kelompok 4 yang terakhir. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Disilakan. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, kurangnya kesadaran membuka celah bagi pembiasaan terhadap konsumsi makanan yang tidak halal. Nah, pada akhirnya dapat menumpukan kepekaan batin terhadap nilai-nilai syariat, yang mana dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan kelemahan spiritual, termasuk doa yang tertolak. Dari sisi kesehatan pula, zat-zat haram seringkali berasal dari bahan-bahan yang tidak higienis atau mengandung resiko biologis seperti produk fermentasi babi atau enzim sintetis berbahaya. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Alhamdulillah kalian luar biasa, sudah memahami terkait materi kita. Untuk itu kita lanjut ke materi terakhir, kegiatan terakhir. Kita akan mengadakan evaluasi dari materi yang kita bahas bersama-sama. Sudah siap? Siap. Silakan dibuka aplikasi Quiziznya. Oke, ini sudah beberapa kelompok sudah gabung ya. Kita akan mulai.
Alhamdulillah kita sudah mengerjakan kuis evaluasi. Selamat untuk tim pemenang yang luar biasa. Oke, anak-anakku sekalian, kemudian di akhir sesi ini kita akan refleksi terkait apa yang sudah kita pelajari dan kita diskusikan bersama. Ada 3 pertanyaan, mari kita refleksikan pertanyaan ini melalui jawaban kalian. Pertanyaan pertama adalah, apa dampak dari makanan haram bagi kehidupan spiritual dan sosial seseorang? Ya, terus? Rusak jiwa. Oke, iya. Siap. Yang kedua, kita lihat bagaimana cara kita menghindari makanan yang tidak jelas kehalalan era modern ini. Oke, dan yang terakhir, sejauh mana peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk kesadaran memilih makanan yang halal dan baik? Penting tidak? Bagaimana caranya memastikan? Baik, anak-anakku sekalian, tiba di akhir sesi ini, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai terkait dengan materi makanan yang halal dan baik. Ada beberapa simpulan, mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, Islam menginginkan konsumsi makanan yang halal dan sehat dan baik. Baik, sudah. Yang kedua, bagaimana? Konsumsi makanan halal untuk budaya. Kemudian yang terakhir, sekalian untuk pertemuan hari ini, dan kita persiapkan minggu depan dengan materi yang baru, dan yaitu materi bersyukur kepada Allah. Untuk itu Bapak akhiri perjumpaan kita kali ini, dan sebelum kita akhiri mari kita berdoa, dan silakan Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa di akhir sesi pembelajaran Al-Quran hadis ini. Before we end today's lesson, let's pray together. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi kalian semua. Semoga kita tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mazanapun. Syukran. Afwan, terima kasih semuanya. Demikian video praktik pembelajaran real yang telah saya laksanakan dalam rangka memenuhi tugas PPG tahun 2025 di bawah bimbingan LPTK Institut Agama Islam Negeri Madura. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan arahan dan pendampingan selama proses ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari praktik baik dalam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.